Buktikan ucapan Kang Deddy menjaga budaya dan tradisi, buktikan Kang Deddy. Jangan cuma hanya berani kepada warga kecil. Kang Deddy kalau sampai tidak berani menghadapi PT Indosemen, disitulah Kang Deddy hanya drama, drama, dan drama. Jadi Jokowi kedua lagi kalau nggak berani. Sepak terjang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi memang menarik untuk diperbincangkan. Karena selain dia itu pejabat, dia juga YouTubers. Jadi kalau perbuatan-perbuatannya itu menjadi sumber pembicaraan YouTubers, ya jangan dipermasalahkan. Memang itu adalah resiko. Nah, ada video dari Mahes Al-Bantani ya. Beliau itu orangnya saya lihat banyak sekali membahas perkara-perkara kemasyarakatan sekarang itu ya, terkhusus Banten dan mungkin sekarang melebar ke Jawa Barat. Alhamdulillah kita itu membutuhkan orang-orang seperti yang bersangkutan. Ya meskipun saya itu tidak selamanya sependapat dengan pandangan-pandangannya, tetapi dalam pandangan-pandangan yang ini itu baik sekali karena dari tokoh muda itu bisa melihat, mengoreksi atau bahkan menggaungkan narasi-narasi atau tema-tema yang sekiranya memang layak untuk dijadikan perhatian. Nah, yang diucapkan oleh Mahes Al-Bantani di sini yaitu mengenai ketidakberanian Deddy Mulyadi untuk mengontrol perusahaan-perusahaan, yang mana perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan besar di dalam keterbatasan di luar batasan mereka di dalam mengelola perusahaan, sehingga banyak sekali merugikan Jawa Barat secara ekosistem. Nah, ini memang belum kita lihat dari Kang Deddy Mulyadi ya. Yang bisa kita lihat dari yang bersangkutan itu hanyalah marah-marah ke preman. Kemudian kemarin kan yang puncaknya yang rame sampai skala nasional itu menghancurkan atau merobohkan salah satu situs wisata di Bogor, yang mana itu adalah milik Pemprov sendiri. Dan anehnya masih juga dikasih ganti rugi begitu. Kalau nggak salah itu nilainya sampai 40 miliar. 40 miliar itu kalau misalkan untuk Pemprov mungkin tidak terlalu banyak ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat itu pajak dari kendaraan, itu kalau misalkan satu kendaraan yang 4 juta rupiah berarti membutuhkan 40.000, membutuhkan kepada 10.000 ya. 10.000 kendaraan itu baru sampai ke nilai 40 miliar. Nah, itu lumayan besar tuh. Dan itu adalah uang dari taxpayer-nya warga Jawa Barat. Nah, judul yang saya buat ini adalah sebuah kekhawatiran. Karena mau tidak mau Kang Deddy Mulyadi ini tatkala dia itu banyak sekali membawa Sunda begitu, itu kan sudah dari semasa beliau menjabat sebagai bupati di Purwakarta, itu sudah menggaungkan kesundaan. Dan sadar atau tidak sadar, sepak terjangnya Kang Deddy Mulyadi ini akan menjadi sejarah bagi sejarah Sunda. Nah, ini saya mau mengambil kutipan ya dari buku yang judulnya itu Sunda, Sejarah, Budaya, dan Politik. Ini karya Reza Dinaputra. Ini bukan karya yang sembarangan, bukan karya yang asal dibahas atau dibikin, karena ini merupakan karya ilmiah yang sangat ketat sekali. Itu di dalam mukadimahnya ada approve dari seorang profesor begitu. Jadi ini bukan buku-buku sekelas bukunya Imaduddin ya. Ini ada hal yang menarik. Jadi yang menariknya itu ada perkataan beliau, pengarang kitab ini, pengarang buku ini, pada halaman 19 dari 205 halaman. Dia mengatakan bahwa sejarah Sunda itu bisa dilihat dari bagaimana pemimpin di Tatar Sunda ini memimpin. Jadi mau tidak mau itu adalah menjadi bagian sejarah dan akan selalu dikenang, akan selalu diingat, dan akan menjadi patokan atau kritikan bagi sejarawan Sunda setelahnya. Jadi mungkin 20-30 tahun yang akan datang, gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi ini akan menjadi sebuah sejarah yang diteliti. Dia mengatakan sebagai contoh, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk memberi eksplanasi tentang sejarah Sunda di era kemerdekaan adalah pendekatan politik, yakni dengan memilah sejarah Sunda ke dalam masa pemerintahan para gubernur yang pernah dan sedang memerintah di Tatar Sunda. Nah, ini
sudah menjadi sebuah kaidah ya, sebuah kaidah di dalam sejarah Kesundaan bahwa gaya kepemimpinan atau bagaimana Tatar Sunda ini dipimpin itu akan menjadi tonggak sejarah yang tidak akan pernah terlupa karena itu sudah menjadi catatan, itu sudah menjadi fakta yang terjadi. Nah, yang saya khawatirkan dari sepak terjangnya Deddy Mulyadi yang seperti ini, itu kan akhirnya sudah mulai terbaca tuh, atau minimalnya terduga, karena memang masih seumur jagung kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini. Tapi polanya sudah terlihat semenjak dari Purwakarta misalkan sampai sekarang jadi gubernur dalam beberapa bulan ini, atau mungkin baru belum bulan ya, kan sudah heboh. Ya suruh siapa jadi YouTuber, jadi rame kayak gini. Bahwa Kang Deddy ini belum ada tanda-tanda untuk mengontrol perusahaan-perusahaan yang skalanya itu internasional atau yang skalanya itu nasional tetapi sudah bukan kelas tri tapi kelas kakap, itu belum terjadi sama sekali. Padahal kerusakan ekosistemnya ini sudah sangat masif, sudah sangat mengkhawatirkan. Nah kan kalaupun memang ya Kang Deddy ini mau menyelesaikan hal ini, seharusnya kan dimulai dari yang besar dulu seharusnya. Bukan dari yang kecil dulu, mumpung masih punya kekuatan sebagai gubernur, sebagai orang yang katakanlah nomor 1 di Jawa Barat. Dan kalau memang ada political will dari yang bersangkutan, saya kira masyarakat akan sangat mendukung. Ya termasuk diantaranya misalkan Mahes Albantani ini. Ya kalau saya itu kan melihat Kang Deddy Mulyadi itu dari banyaknya gaung yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ini musyrik dan lain sebagainya. Dan saya sudah katakan tidak seperti itu Kang Deddy Mulyadi itu. Ya, itu sudah saya bahas dan nanti insya Allah akan saya bahas lagi. Cuman poinnya di sini bahwa Kang Deddy Mulyadi ini telah membahayakan sejarah Kesundaan. Kenapa? Karena dia sebagai pemimpin itu belum terlihat political will-nya sama sekali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang urgent untuk diselesaikan. Jadi perusahaan kecil ya yang atau bahkan rame-rame kan markas syariah tuh pesantrennya Habib Rizik mau dicabut juga begitu. Ini kan malah isu-isu yang menambah perpecahan di kalangan orang Sunda sendiri sebetulnya. Kenapa hal-hal yang seperti itu dibiarkan bergulir, tapi hal-hal yang besar yang mana itu seharusnya menjadi pokok pembicaraan itu tidak dibicarakan. Jadi jangankan adanya tindakan, adanya ultimatum saja, adanya tema saja ke situ tidak ada. Tapi di lain pihak kita melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sangat getol sekali membereskan pedagang-pedagang di jalan begitu ya. Kemudian kemarin sampai masuk ke dalam kali dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu menurut saya itu bukan hal-hal yang urgent dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Ya kemarin di Garut itu ada banjir antara jalan menuju Pamengpeuk itu banjir tuh, dan tatkala banjir itu kan mobil-mobil jelas nggak bisa lewat, sampai hampir sebagian mobil itu hampir terseret oleh arus banjir saking derasnya. Itu yang beres-beres di situ siapa? Yang beres-beres di situ adalah anggota kepolisian dan anggota TNI. Itu yang turun tuh bawa sekop hujan-hujanan ngeluarin lumpur dari jalan. Padahal mungkin itu bukan tupoksi mereka begitu ya. Itu kan dia tambah sebel lah begitu ya, nggak ada perkara yang urgent untuk diselesaikan, ya akhirnya mereka turun ke jalan. Cuman permasalahannya kan mereka bukan YouTubers, jadi nggak rame begitu, nggak seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini sebetulnya sudah terlihat pola-polanya, ini biasa-biasa saja, tidak luar biasa sebetulnya begitu. Nah, jadi untuk perhatian ke depan supaya tidak dilihat tebang pilih ya, malah misalkan supaya tidak ada narasi londo ireng ya, ternyata Kang Deddy Mulyadi ini cuma berani sama bangsanya sendiri. Ini kan repot akhirnya. Nanti akan terlihat di dalam sejarah bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang ternyata hanya berani kepada sukunya sendiri. Itu cuma berani sama orang Sunda aja. Jadi ngagulkeun Kasundaan tapi nu dicarekan orang Sunda sorangan gitu. Itu kan lucu, terlepas dari bahwa mereka itu salah benar, tapi kan ada cara yang lebih manusiawi daripada cara yang seperti itu begitu. Jadi sebetulnya kan gubernur itu masalahnya ada pada political will ya, tangan-tangannya kan ada di bawah semua, itu ada Satpol PP di situ, kemudian polisi juga bisa diterjunkan atas permintaan dari gubernur. Itu kan bisa mengeluarkan political will, mengeluarkan aturan-aturan yang dengan tegas melaksanakan hal itu, kemudian dimonitor dengan ketat. Nah ini
Maka disebutkan juga di sini ya di dalam buku yang saya sebutkan tadi, pendekatan politik di dalam memahami sejarah Sunda itu ada disebutkan kedua dapat membantu memberi eksplanasi tentang geliat perkembangan orang Sunda di bawah para pemimpin yang juga orang Sunda. Jadi memang akan terjadi suatu keselarasan antara pemimpin yang memang kebetulan orang Sunda, dan di Jawa Barat itu memang mayoritasnya kan orang Sunda yang memimpinnya itu, dengan geliat historis, geliat sejarah Sunda secara umum. Karena sudah kita lihat juga sekarang kan bahwa kesundaan ini sudah mulai naik tuh. Ada bahasa jargon-jargon Bapak Aing begitu ya. Tatkala saya ini mengkritik Deddy Mulyadi seolah-olah saya itu anti Sunda begitu. Nah ini kan sebetulnya ekses dari apa yang dilaksanakan oleh Deddy Mulyadi. Jadi seorang pemimpin putra daerah menjadi nomor satu di daerahnya sendiri, tapi malah menjadikan perpecahan di antara orang Sundanya sendiri. Nah ini kan repot sebetulnya. Nah nanti akan kita bahas ya, misalkan bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini lempar batu sembunyi tangan. Jadi ada narasi-narasi yang secara langsung atau tidak langsung, baik itu secara frontal atau sindiran, itu menyindir Ba'alwi, menyindir Islam, menyindir pesantren. Itu kan tidak tepat dan tidak layak. Ya. Jadi ada anggapan bahwa putra daerah akan lebih baik dalam membangun geliat daerah dibanding yang bukan putra daerah, menjadi salah satu model argumen pengembang isu putra daerah. Nah itu sudah ada, ini sudah jadi kaidah umum ya. Ini ada konteksnya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Saya sudah ngasih halamannya itu. Ini di halaman 19. Yang tadi itu halaman 18 ya sebetulnya, bukan halaman 19. Jadi yang ini halaman 19. Nah, ini ada konteks di situ bahwa ada kaidah bahwa putra daerah tatkala dia itu memimpin daerahnya sendiri itu akan lebih baik, dan ini kan kemarin juga terjadi di Jakarta tatkala Ridwan Kamil itu maju ke Jakarta, itu kan yang ramai The Jack tuh. Masa ada The Jack dipimpin sama bobotoh ya, itu kan nggak asik. Ini kan sudah menjadi pusaran politik seperti ini. Jadi anggapan-anggapan seperti itu pada akhirnya akan menjadi objek sejarah ke depannya, bagaimana perkembangan orang Sunda tatkala dipimpin oleh orang Sunda. Jadi jangan sampai nanti misalkan suatu waktu Jawa Barat ini dipimpin bukan oleh orang Sunda, karena memang ya qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala misalkan begitu ya. Ya kalau misalkan memang terjadi pasti karena qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang Betawi misalkan yang memimpin Jawa Barat, atau ada orang Kalimantan yang memimpin Jawa Barat, ternyata ya lebih kondusif. Jadi secara sosial lebih kondusif, secara ekonomi lebih maju. Nah ini akan menggugurkan teori tadi bahwa putra daerah itu akan lebih baik tatkala mereka itu memimpin di daerahnya sendiri. Nah itu akan menjadi kaidah sejarah juga, atau minimalnya itu akan menggugurkan kaidah yang telah ajeg begitu, atau akan menggugurkan bukan kaidah yang telah ajeg, persepsi-persepsi yang selama ini terjadi atau diambil. Nah jadi yang mau saya katakan, Kang Deddy Mulyadi ini mah bukan ke Kang Dedinya dulu ya, sama kita yang melihat fenomena media darling ini atau media fenomena ya. Kang Deddy Mulyadi itu, kalau ngomongin Kang Deddy Mulyadi, orang-orang itu wah dapat viewersnya banyak. Berarti kan minat dari netizen sangat besar sekali kepada sosok Kang Deddy ini. Ini harus mulai mengurangi glorifikasi kepada yang bersangkutan. Kenapa? Ya karena begini ya, kalau misalkan Kang Deddy ini memang seorang YouTubers, kemudian apa yang dia lakukan itu tidak seheboh sebelumnya, dia akan mencari yang lebih. Itu sudah jiwa-jiwanya YouTubers itu. Ya kita lihat Logan Paul itu pernah dihujat gara-gara mengamera di Jepang itu kan, tahu semua lah kasusnya itu sampai heboh. Nah heboh itu kalau dicari sama YouTubers, dan itu sudah terlihat polanya di Kang Deddy Mulyadi, mendramatisasi kejadian-kejadian yang ada, itu dia akan menjadi lebih. Dan ini tidak berarti negatif loh ya, bisa jadi baik. Jadi kalau misalkan sekarang ya biasa preman-preman kampung gitu dimarahin sama Kang Deddy, kemudian ada orang-orang jualan ngelebar ke jalan dimarahin begitu ya, sampai ditunjuk-tunjuk di depan orang begitu, itu udahlah nggak usah diperhatiin begitu. Nah itu kalau tidak diperhatikan, dia akan mencari sesuatu yang lebih, dan bisa jadi sesuatu yang lebihnya ini adalah apa-apa yang diharapkan oleh misalkan seperti Maesal Bantani tadi, yaitu mulai masuk untuk menggeser atau menggoncang
perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Nah kalau sudah ke sana, ini bahasa Kang Deddy ini hanya berani kepada bangsa sendiri, itu nggak bakalan ada. Karena itu akan menjadi bagian dari sejarah dan akan dicatat oleh sejarah dan akan menjadi objek penelitian sejarah bagi orang-orang kita ya, orang-orang Sunda ataupun non Sunda 20-30 tahun yang akan datang. Begitu. Ini mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.